Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Training Islami. Di pertemuan ini kita akan mencoba membahas mengenai jenis-jenis atau metode pelatihan sumber daya manusia atau bagaimana metode atau jenis-jenis pelatihan training Islam. Pertama bahwa saya ingatkan kembali bahwa orientasi training Islam itu salah satunya berkaitan dengan aspek spiritualitas. Definisi spiritualitas kita bisa menemukan dalam berbagai sudut pandang. Misalkan secara etimologis, spiritualitas itu dalam bahasa Latin berasal dari kata spiritus, yang artinya roh, luas dan dalam atau breadth, keteguhan hati, keyakinan, energi atau semangat, dan kehidupan. Sementara dalam bahasa Inggris, spiritualitas dikenal dengan istilah spirituality. Segala sesuatu yang berkaitan dengan roh, semangat, dan kejiwaan. Dalam Islam, kata spiritualitas mengandung dua makna. Pertama ada yang disebut dengan makna ar-ruhaniyah, yang kedua al-ma'nawiyah. Kalau ar-ruhaniyah ini berkaitan dengan diambil dari kata ruh, sebagaimana dalam Al-Quran ungkapan Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan kepada Nabi Muhammad tentang peristiwa ruh itu sendiri. Bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, ruh itu adalah urusan Tuhanku dalam surah Al-Isra ayat 85. Sementara dalam istilah yang kedua, kata spiritualitas dimaknai dengan ungkapan al-ma'nawiyah. Al-makna dalam bahasa Indonesia mengandung arti kebatinan yang hakiki sebagai lawan dari yang kasat mata, juga ruh, dan istilah ini melampaui materialitas yang kemudian dinisbahkan kepada realitas ilahiyah. Dengan kata lain, yang namanya spiritualitas itu sebagai bagian dari orientasi training Islami berupaya untuk menumbuhkan kesadaran ilahiyah dalam diri setiap individu. Nah, ada setidaknya berkaitan dengan spiritualitas ini ada 4 dimensi yang menjadi target atau sasaran dari pelatihan Islami. Pertama adalah al-qalbu, hati. Hati di mana ditempatkan oleh Allah gitu kan ya, dalam dada manusia, yang di situ Rasul menggambarkan apabila hati kita kotor, segumpal daging yang ada dalam diri kita kotor, maka kotor pula jasad kita. Pun halnya sebaliknya. Yang kedua ar-ruh, semangat jiwa kan gitu ya. Yang ketiga an-nafs, jiwa kita, yang di dalamnya ada syahwat begitu, ada keinginan. Dan yang ketiga, yang keempat adalah al-aql. Al-aql itu berarti akal pikiran. Maka dimensi pelatihan Islami itu nanti berorientasi pada perubahan kondisi hati kita, ruh kita, nafs atau jiwa kita, dan pikiran kita. Nah, yang namanya spiritualitas itu mengandung 3 nilai utama. Ada yang disebut dengan spiritual knowing, pengetahuan tentang spiritual, ada spiritual feeling, perasaan tentang spiritual, dan spiritual doing atau acting. Bagaimana spiritual ini dipraktekkan. Kalau sesuatu yang berkaitan dengan spiritual knowing, ini indikatornya ada beberapa hal. Pertama, misalkan berbicara mengenai kesadaran moral, bagaimana pengetahuan tentang nilai moral itu sendiri, bagaimana seseorang mampu mengambil sudut pandang terhadap sebuah peristiwa atau objek, bagaimana kita memiliki moral reasoning, alasan yang bersifat moralitas, bagaimana kita mampu mengambil keputusan, dan bagaimana kita bisa mengetahui konsep diri kita. Itu sesuatu yang berkaitan, nilai-nilai yang berkaitan dengan spiritual knowing. Sementara nilai-nilai yang berkaitan dengan spiritual feeling, maka di sana akan ada atau akan muncul apa yang disebut dengan self-esteem, kepercayaan diri, empati, kecintaan terhadap sesuatu yang baik, pengendalian diri, dan kerendahan hati atau humility. Dan yang terakhir, spiritual doing atau acting, ini perwujudan dari spiritual knowing dan spiritual feeling. Jadi pada saat kita memang sudah mencapai spiritualitas dalam proses pelatihan yang telah kita lakukan, maka disitulah akan terbentuk melalui akhlakul karimah, sikap, kinerja, gitu ya. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak tanduk, pemikiran, dan kemudian moralitas kita sendiri. Nah, dalam konteks pendidikan spiritual keagamaan,
khususnya dalam Islam, kita akan menemukan beberapa metode training Islami yang ini sebetulnya sudah banyak diterapkan baik dalam konteks masyarakat perkotaan atau bahkan mungkin di pedesaan. Misalkan kita mengenal ada istilah atau training Islami dengan metode al-muraqabah, pendekatan pengawasan, di mana metode ini melatih konsentrasi yang penuh dan waspada begitu terhadap segenap kekuatan batin kita, pikiran kita, imajinasi kita, kemudian perasaan kita. Atau ada juga yang kedua disebut dengan al-muhasabah, pendekatan introspeksi. Kita mengandaikan ada rasa yang tidak puas, yang tidak pernah kita dapatkan begitu, sehingga tidak hentinya kita untuk terus melakukan proses introspeksi, penghitungan terhadap diri kita dengan berbagai kemungkinan kesalahan kita. Biasanya metode al-muhasabah ini yang paling praktis dan bisa dipraktekkan oleh setiap individu. Yang ketiga ada metode wirid. Wirid ini pendekatan doa harian. Karena yang disebut dengan wirid itu dalam konsep Islam adalah doa harian yang berisi ungkapan yang disampaikan berulang-ulang. Karena ini proses pengamalannya berulang-ulang, maka wirid ini dipandang bisa mampu membangun kesadaran tentang siapa dirinya dan siapa Tuhan. Yang keempat ada metode at-tafakur, refleksi. Kita melakukan proses pemikiran terhadap ayat-ayat kauniyah, melatih diri kita untuk merenungkan tentang hakikat diri dan semesta kehidupan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ada metode zikrullah. Kita berzikir. Memasrahkan segala kegiatan fisik dan spiritual kita dipusatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mencapai kondisi esoteris, di mana zikir yang kita lakukan mampu membuka lapisan demi lapisan dari tirai hati kita sehingga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ada pendekatan spiritualitas dengan doa. Yang namanya doa itu kan permohonan dari mereka yang rendah kepada mereka yang tinggi. Dari hamba kepada Sang Khalik. Jadi dalam doa itu terkandung berbagai harapan, permintaan dan permohonan. Yang ketujuh ada al-ujlah atau al-khalwat, bagaimana kita melakukan pengasingan diri kita dari segala keramaian yang ada demi mencapai pendekatan diri kita kepada Allah. Kemudian ada juga metode tazkiyatun nafs, kita membersihkan hati, memperbaikinya, menumbuhkannya agar menjadi semakin baik, mengembangkan potensi baik yang kita miliki, dan kemudian yang terakhir ada riyadhah. Bagaimana serangkaian ibadah baik yang wajib atau sunnah kita amalkan sebagai upaya pelatihan kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rekan-rekan sekalian, secara praktis pengamalan atau penerapan metode-metode training Islami ini kemudian dimodifikasi berdasarkan kebutuhan dan perkembangan yang ada. Misalkan kita mengenal ada training Islami sebetulnya yang kita sebut dengan zero mind process dalam ISQY. Bagaimana seorang trainer di situ mengajak para peserta dalam training itu dia melakukan muraqabah, introspeksi, muhasabah kan gitu. Kemudian berzikir, wirid, tazkiyatun nafs dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk proses membangun kejernihan hatinya, kejernihan pikiran, kejernihan dirinya dari segala yang menghalanginya. Maka sebetulnya dalam konteks modernitas hari ini, di era kontemporer seperti ini, metode dalam training Islam ini kemudian dimodifikasi dengan cara-cara baru, dengan gaya-gaya baru, tanpa kemudian menghilangkan substansinya yang kemudian disesuaikan dengan tren atau perkembangan yang ada. Itu beberapa metode dalam training Islami atau jenis-jenis training Islami. Nah, sekarang secara praktis, kalau kita merujuk bagaimana penerapan jenis training Islami yang tadi disebutkan, sebetulnya hari ini sudah banyak dimodifikasi atau bahkan diterapkan dalam beberapa kategori jenis pelatihan. Kalau kita berbicara mengenai pelatihan sumber daya manusia, maka setidaknya bisa kita bedakan berdasarkan 4 kategori. Berdasarkan siapa pesertanya, berdasarkan bidang tugasnya, berdasarkan pola karirnya, atau berdasarkan lokasi penyelenggaraannya. Kalau berdasarkan peserta, maka biasanya ada yang disebut dengan pelatihan calon pegawai, baik itu sifatnya
swasta maupun negeri begitu. Ada pelatihan ikatan dinas, ya kan? Misalkan pelatihan bagi pegawai negeri sipil, pelatihan bagi calon tentara, calon polisi dan lain sebagainya. Kemudian ada juga pelatihan dalam jabatan. Itu bersifat on the job training atau off the job training. Ini berdasarkan pesertanya. Nah, seperti apa kalau on the job training? Kalau on the job training itu bisa kita bedakan menjadi 4 kategori. Ada yang disebut dengan job instruction training. Biasanya job instruction training ini dilakukan oleh seorang manajer atau supervisor dalam proses kerja. Jadi by praktek gitu ya. Ada juga coaching. Kalau coaching ini biasanya bimbingan secara informal dan tidak terencana. Ada job rotation, bagaimana pelatihan dilakukan dengan merotasi orang dalam divisi-divisi pekerjaan tertentu sehingga bisa mengetahui aktivitas pekerjaan secara menyeluruh. Dan ada yang terakhir apprenticeship. Apprenticeship ini bagaimana pelatihan ini mengkombinasikan antara teori dan praktek di lapangan. Sementara kalau off the job training, ini ada juga beberapa kategorinya. Ada yang dalam bentuk lecture, misalkan kuliah umum, dilakukan oleh seorang trainer. Ada juga pelatihan dengan memanfaatkan video, film, televisi, dan tutorial tertentu begitu. Ada simulation, bagaimana mendesain tempat pelatihan layaknya tempat bekerja secara real. Ada role playing, bagaimana peserta melakukan berperan dalam sebuah pekerjaan gitu. Ada case study yang berorientasi pada pemecahan masalah. Ada self study, pelatihan mandiri dengan panduan modul tertentu. Ada program learning. Bentuk lain dari self study tapi menggunakan perangkat yang lebih canggih seperti komputerisasi dan lain sebagainya. Ada kemudian laboratory training. Bagaimana pelatihan ini didesain agar bisa meningkatkan hubungan antar individu, sharing pengalaman, perasaan, perilaku, persepsi dan sebagainya. Atau juga ada pelatihan off the job training dalam bentuk action learning. Pemecahan masalah dalam kelompok kecil dan kemudian dipandu oleh seorang ahli. Itu jenis pelatihan SDM berdasarkan pesertanya. Yang kedua berdasarkan bidang tugas. Biasanya kalau berdasarkan bidang tugas dibagi menjadi 3 kategori. Ada bidang teknis fungsional. Ini sesuatu yang berkaitan dengan teknis pekerjaan tapi yang bersifat fungsional. Berdasarkan fungsinya. Misalkan pelatihan untuk calon pustakawan, untuk dosen dan sebagainya. Ada bidang teknis. Kalau bidang teknis ini lebih teknis lagi. Misalkan pelatihan untuk mekanik misalkan ya, atau supervisor mesin, QTY gitu ya, divisi kualitas dan sebagainya banyak lah. Dan terakhir ada pelatihan dalam bentuk bidang administrasi, accounting gitu ya, tata usaha dan lain sebagainya banyak lah berdasarkan bidang tugasnya, disesuaikan dengan divisi keorganisasian yang ada. Kemudian ada juga berdasarkan pola karir. Kalau pola karir biasanya di institusi pemerintahan itu akan terbagi 2. Ada yang jabatan struktural, diklat calon pimpinan biasanya. Ada jabatan fungsional. Jabatan struktural itu ya berkaitan dengan hierarki karir dalam sebuah struktur organisasi. Misalkan kalau di instansi pemerintahan ada diklat calon pimpinan, misalkan dari Kasih agar bisa jadi Kabid. Dari Kabid bisa jadi kepala dinas, seterusnya. Itu yang sifatnya struktural. Tapi ada juga jabatan fungsional. Misalkan diklat khusus calon guru, calon dosen, calon pustakawan, calon laboran, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu fungsional itu berdasarkan fungsi dia pada saat dijadikan sebagai seorang karyawan. Termasuk juga dalam perusahaan-perusahaan yang bersifat swasta. Sama saja, ada jabatan yang bersifat struktural, itu kepala cabang, misalkan, dan lain sebagainya. Ada jabatan yang sifatnya fungsional, misalkan untuk accounting, gitu kan, analis keuangan, analis advisor keuangan dan sebagainya, banyak sekali lah program. Dan yang terakhir berdasarkan lokasi penyelenggaraan. Misalkan ada pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga-lembaga di dalam negeri. Ini biasanya memang berkala dilakukan dan hampir semua instansi baik yang sifatnya swasta maupun negeri juga melakukan.
proses pelatihan ini, atau ada juga proses pelatihan ke luar negeri, misalkan dengan studi komparatif, studi banding ke satu negara, misalkan berbicara mengenai hukum, aspek hukum, keuangan, kemudian juga dalam bidang pendidikan banyak sekali, tergantung pada kebutuhan. Nah, rekan-rekan sekalian, secara teknis kategorisasi pelatihan sumber daya manusia tadi sebetulnya sama saja. Cuman pada gilirannya kadang-kadang banyak pelatihan sumber daya manusia yang pada gilirannya mengkombinasikan dengan orientasi yang bersifat Islami. Bagaimana memunculkan kata spiritual dalam setiap proses pelatihan dengan landasan bahwa yang dibutuhkan bukan hanya sumber daya manusia yang terampil secara teknis saja, tetapi juga punya kesadaran yang sifatnya komprehensif, termasuk juga kesadaran yang berkaitan dengan moralitas. Nah, moralitas itu salah satunya didapatkan manakala kita bisa memahami dan mengamalkan makna spiritual dalam konteks training Islami yang tadi disebutkan, sehingga orientasi pelatihan itu tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kapasitas, kompetensi yang bersifat teknis begitu, tapi juga peningkatan kesadaran, terutama kesadaran ada keterkaitan antara apa yang dia lakukan dengan hubungannya terhadap Sang Holy. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kita bertemu lagi pada pembahasan yang akan datang. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.